Bayangkan, di tengah situasi politik yang sensitif, ketika pemerintah sedang berusaha menjaga stabilitas pasca reshuffle, seorang anak pejabat justru menyalakan api kontroversi dengan mulutnya sendiri. Ini bukan sekadar blunder personal, melainkan tamparan bagi legitimasi ayahnya sebagai pejabat baru di kabinet. Bagaimana publik bisa percaya pada integritas seorang menteri jika keluarganya sendiri memamerkan sikap arogan yang mempermalukan pemerintahan? Fenomena ini memperlihatkan betapa jauhnya jarak mentalitas anak pejabat dengan realitas rakyat. Mereka hidup di dunia BCA prioritas, di ruang eksklusif penuh privilege, dan merasa berhak merendahkan orang miskin sebagai beban sosial. Mereka lupa, tanpa rakyat yang dipandang hina itu tidak akan ada pajak, tidak akan ada negara, dan tidak akan ada kursi menteri yang kini mereka duduki. Inilah wajah telanjang dari bobroknya moral elit baru. Generasi yang lahir dari rahim kekuasaan, tapi tidak pernah belajar menghormati rakyat yang menjadi sumber kekuasaan itu sendiri. Dampaknya jelas. Publik semakin muak, semakin sinis, semakin kehilangan kepercayaan pada elit politik. Polemik Yudo hanyalah salah satu contoh bagaimana keluarga pejabat tidak pernah benar-benar paham apa arti tanggung jawab moral. Mereka merasa kebal kritik, merasa bisa bicara seenaknya, dan beranggapan klarifikasi basa-basi sudah cukup untuk meredakan amarah rakyat. Padahal kenyataannya, setiap kata arogan yang keluar justru memperburuk citra pejabat negara, menambah luka, dan mempertebal jurang ketidakpercayaan antara rakyat dengan penguasa. Kasus Yudo Sadewa ini tidak berhenti pada soal mulut besar seorang anak pejabat. Implikasinya jauh lebih serius, terutama terhadap posisi ayahnya, Purbaya Yudi Sadewa, yang baru saja menduduki kursi Menteri Keuangan. Publik kini mempertanyakan, bagaimana seorang pejabat yang diamanahkan mengelola keuangan negara bisa dipercaya jika keluarganya sendiri sudah mencoreng martabat jabatan sejak hari pertama? Dalam politik, simbol jauh lebih kuat daripada angka. Sehebat apapun strategi ekonomi yang dijanjikan Purbaya, semua bisa runtuh jika rakyat melihat keluarganya sebagai simbol kesombongan elit. Klarifikasi Yudo yang ngawur, bercanda soal CIA, bahkan terkesan menyindir presiden, bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga memperlemah posisi ayahnya di kabinet. Oposisi tentu tidak akan melewatkan peluang emas ini. Mereka akan menggoreng isu ini sebagai bukti bahwa rezim Jokowi yang katanya pro-rakyat justru diisi oleh elit arogan yang tak paham penderitaan rakyat. Dalam kacamata komunikasi politik, peristiwa ini adalah self-goal yang mematikan. Alih-alih memperkuat legitimasi kabinet baru, justru melahirkan narasi negatif yang menguatkan citra buruk penguasa. Rakyat tidak akan menilai dari angka inflasi atau neraca perdagangan, mereka menilai dari sikap. Dan sikap anak pejabat yang merendahkan rakyat kecil jauh lebih mudah melekat di kepala publik dibanding jargon-jargon teknokratis yang dilempar di podium kementerian. Fenomena ini semakin mengukuhkan pandangan bahwa ada kasta dalam politik Indonesia. Elit dan keluarganya merasa kebal hukum, kebal kritik, dan bisa melontarkan apapun tanpa konsekuensi. Padahal, dalam era digital, setiap kata yang diucapkan, setiap unggahan di media sosial, bisa menjadi senjata makan tuan. Dan yang ironis, justru dari sinilah rakyat melihat potret asli moral pejabat negara. Mereka bukan lagi pelayan publik, melainkan penguasa yang hidup dalam menara gading, berjarak dengan kenyataan rakyat miskin yang setiap hari harus berjuang di jalanan.